Halo, balik lagi bareng sama aku Zara dan sebelahku. Aku Isti. Jadi Isti ini kan sering kalian lihat nih di episode pas lagi aku masuk kuliah sama pas lagi aku cari kerja di acara mana sih? Job Fair ya? Nah, kebetulan sekarang Isti ini udah satu kantor sama aku. Terus juga kita di sini mau sharing tentang kayak kehidupan kita gitu ya di kantor bersama dengan teman-teman yang kebanyakan orang Korea. Jadi ceritanya adalah mau ngegibahin orang-orang Korea yang ada di kantor. Ke pokok utamanya itu, jadi kita mau perkenalkan dulu gitu ya. Maksudnya di kantor kita ada berapa sih? Ada berapa orang Korea? Sekarang itu cuma sekitar 9 orang aja. 9 orang Korea. Di kantor kita itu ada 9 orang Korea sebagai local staff. Dan untuk orang Indonesianya ada Untuk home staffnya ada 4 orang. Ada 4 orang. Untuk local staffnya ada 4 orang juga. 4 orang juga. Jadi ya totalnya kurang lebih sama, seimbang antara orang Indonesia sama orang Koreanya. Nah, ngomong-ngomong tentang orang yang di kantor, kalau menurut kamu gimana sih orang di kantor kita itu? Orang di kantor kita itu jadi kalau di kantor kita nih, kita boleh sebutin kantornya di mana? Jangan. Jangan. Ya pokoknya kita kerja satu kantor, termasuk Sebenarnya di kantor tuh kan ada orang Indonesia, ada orang Korea. Untuk dari segi pertemanan pun biasanya orang Indonesia itu bakal temenan sama orang Indonesia lagi sih. Paling sama beberapa doang orang Korea yang memang seumuran sama kita dan emang kerjaannya relate sama kita. Untuk orang yang kerjaannya di belakang, back office ya? Itu kebanyakan orang Korea. Kenapa kebanyakan orang Korea? Karena mereka harus report kan ke perusahaan Korea lainnya gitu. Jadi memang banyak dokumen-dokumennya dalam bahasa Korea. Makanya staffnya pun orang Korea. Untuk segi pertemanan sih biasanya kita cuma ngobrol sebatas kerjaan aja. Untuk sebagai teman, hangout bareng tuh kita nggak pernah. Paling cuman kalau acara kantor aja. ya, Gitu. betul. Itu kalau dari segi pertemanan. Dari segi pertemanan. Nah terus jadi jangan selalu beranggapan bahwa sama orang Korea tuh kayak kita bisa main bareng, ya kan, kita bisa nginep-nginepan, enggak. Ya mungkin ada ya untuk front office-nya doang yang orang Korea juga. Jadi front office-nya sendiri itu ada orang Korea juga. Untuk sama mereka itu mungkin bisa deket lah ya. Bisa. Cuman sama yang back office-nya itu agak kurang. Kalau menurut kamu kenapa sih kita nggak bisa menyatu atau membaur dengan orang-orang back office? Karena emang dari zaman kuliah pun, ketika kita masih kuliah pun, untuk berbaur seperti teman biasa pun dengan orang Korea itu agak susah sih. Jadi nggak tahu ya, mungkin ya sedekatnya kita sama orang Korea itu nggak akan bisa sedekatnya kita sama teman orang Indo. Entah itu pasti ada batasan lah ya. Gue orang lokal, foreigner tuh pasti ada batasan gitu. Mungkin kayak gitu juga kali ya, karena dari segi obrolan kan beda. Kalau misalnya ada orang Korea yang nyapa kita di kantor pun, bahasannya juga kalau ngobrol basa-basi aja sih, kayak ngomong kamu gimana rumahnya, apa di rumah kayak gimana, kalau pulang kantor ngapain, kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk jalan bareng atau enggak tuh nggak pernah. Bahkan kalau ada acara makan-makan pun dipisah, yang orang Korea makan bareng, yang orang Indonesia makan bareng. Jadi mungkin kalau misalnya tradisi basicnya orang Korea sendiri itu untuk di perusahaan kita, untuk di kantor kita, ada satu divisi yang berlaku, ada satu divisi yang enggak gitu lah ya. Jadi kalau misalnya divisi bagian yang depan, bagian yang remittance operational itu kita jarang banget gitu ya, kayak ada basic gitu jarang banget, sumpah. Paling kayak misalnya ada gala dinner doang kan di akhir tahun gitu kan. Dan kayak kalau misalnya dibilang untuk deket sama mereka ya masih berjarak gitu loh, ngerti gak sih? Pas gala dinner pun duduknya masing-masing sih. Iya benar. Pas gala dinner itu kelihatan gap antara si gap lokal sama gap kita orang-orang Indonesia tuh ya ini banget gitu, kelihatan nggak mau ngebaur gitu loh, nggak ngerti kenapa ya. Kalau menurut kamu nggak sih? Apa karena mungkin apa sih namanya, nggak nyambung gitu? Mungkin ya. Ya kan? Tapi ada beberapa orang yang baik. Kalau misalnya di kantor aku kayak misalnya Cindy Oni masih baik lah ya. Dan kalau misalnya orang Korea di kantor itu kayak gimana ya, kalau misalnya kekerjaan, kalau menurut kamu kayak gimana? Mereka tuh cuma mau mengerjakan apa yang menjadi kerjaan mereka. Ya. Ketika kita minta tolong, oh ini tolong dong ini, mereka pasti nggak mau kan
nah ini kan bukan kerjaan aku. Betul. Gitu. Pasti menolak banget apa yang bukan kerjaan dia. Sedangkan kita kan kalau orang Indonesia ada rasa nggak enaknya ya, orang minta tolong sama kita, yaudah deh kita tolongin, siapa tahu kalau kita minta tolong sama dia juga dia bisa nolongin. Benar. Gitu. Nah orang Korea enggak. Bahkan kayak semacam cuman ngangkat bangku doang karena mereka itu ngerasa bukan kerjaannya mereka, jadi kayak mereka nggak mau ngebantuin angkat-angkat bangku rapi-rapi kayak gitu, ada yang nggak mau kayak gitu loh. Jadi kayak sebenarnya agak ekstrimnya agak di situ sih. Terus terlebih ke orang Korea itu kalau menurut aku jadi bingung ya, orang Korea itu terlalu gimana ya, kayak beberapa orang terlalu banyak ngeluh ya kan, banyak juga yang ngancem kayak aku mau resign tapi nggak resign ya nggak sih. Jadi agak sedikit shock juga sih, culture shocknya di antara kita. Dan terus ke inti utamanya, masih banyak di antara mereka yang belum menikah. Berapa orang sih yang udah menikah? Di kantor itu yang sudah menikah sebenarnya kalau dulu tuh ada 2 orang. Nah 2 orang itu memang udah sepuh. Udah Maksudnya umurnya udah berumurnya dikasih tahu lah berapa? 60 ada nggak sih? Kelahiran 57 sama kelahiran 59. Iya lumayan lah ya. Lumayan. 50 tahunan lebih lah, ya kan? Ya, 60 ya 50 tahunan lebih. Yang udah nikah itu 60 tahun ya. kelahiran 57 sama kelahiran 59. Jadi emang usia udah nikah. Sekarang ada 1 orang baru masuk, dia udah nikah baru Desember kemarin baru nikah. Sisanya belum. Bahkan orang Korea yang kelahiran 70-an pun juga belum nikah gitu. Mereka itu sebenarnya belum nikah itu karena emang sibuk kerja tuh gimana sih kalau menurut kamu? Kalau aku tanya sih mereka mikir kayak aku nggak usah nikah juga aku bisa kok sendiri gitu. Betul. Aku cari uang sendiri ya nikmatin sendiri gitu. Betul. Jadi kayak bagi mereka perspektif tentang menikah itu kayak gimana ya? Kayak ribet gitu, ngerti nggak sih? Ya nggak sih, kayak kalau gue bahagia dengan hidup gue sendiri ngapain gue harus nikah gitu loh. Ketika umur mereka udah mau menginjak umur 40 atau udah di 40, mereka baru ngerasa kayak mereka butuh pendamping. Kayak mungkin pada saat kalau orang Indonesia umurnya udah 30-an baru ngerasa kayak gitu. Kalau di Korea mungkin umurnya mau menginjak 40 baru kayak gitu, baru kayak gerasak gerusuk cari jodoh. Jadi ada nih ceritanya, kita mau menceritakan seseorang di kantor kita. Jadi ada satu cowok, umurnya berapa? Dia kelahiran 74. Berarti sekitar 45 tahun. Ya mungkin bagi teman-teman yang berniat mau mengencani ajusi berumur 45 tahun silahkan kontak Facebooknya dia. Dia itu emang sih umurnya 45, dia tuh kelahiran 74 kan. Tapi sebenarnya kalau dari segi muka nggak setua itu juga sih ya. Iya benar. Mungkin kalau muka-muka umur berapa? 38 lah ya? Akhir 30 lah. Ya 38, 39 lah. Diskon 6 tahun gitu. Ya diskon 6 tahun lah. Jadi si mas ini, kita panggil mas lah ya karena belum nikah. Mas ini dia lagi senengnya fitness, membentuk badan. Karena mungkin merasa daya tariknya dia agak sedikit berkurang ya kan. Jadi akhirnya dia fitness kayak ya mungkin pengen bikin badannya lebih berisi, lebih bagus gitu kan. Tapi di umur dia yang sekarang ini, dia bener-bener lagi ngebet banget pengen nikah. Nah ini nih yang sebenarnya antara gue sama dia lagi kayak concern banget. Ini orang lagi kenapa sih kayak lagi sensi banget gitu, lagi minta-minta jodoh, minta dikenalin sama temen Vietnam lah, temen Indonesia lah yang mau nikah sama dia gitu kan. Nah sebenarnya kita sendiri, aku sama istri ini udah kayak ngerekomendasiin beberapa temen, tapi bagi dia itu jadi gimana ya menurut lo? Pertama dia orang Korea, usia 45 tahun. Perlu kalian tahu juga di cowok usia segitu belum nikah itu pasti agak susah, atau mungkin dia agak nggak mau ya sama orang Korea cewek, karena orang Korea cewek kan pasti mikirnya uang kayak gitu. Nah si mas yang lagi kita omongin ini pun dia udah menyerah dengan cewek Korea. Karena mungkin standarnya dia untuk masalah finansial mah mungkin agak sedikit tidak sesuai dengan standar cewek sini gitu kan. Makanya dia nyari orang Asia. Nah dia sih ya karena dia mintanya sama kita, ya kita nyarinya orang Indonesia karena kita orang Indonesia. Cuman kehalang di agama mungkin. Dia tuh pinginnya orang Indonesia yang non muslim. Banyak juga kan sebenarnya orang Indonesia non muslim. Cuman
dia itu juga prefer karena sekarang di Korea tuh banyak banget orang yang nikah sama orang Vietnam gitu kan, dan orang Vietnam kan juga mirip-mirip orang Korea lah, maksudnya Asia gitu kan. Iya, terus juga orang Vietnam. Jadi gini ya, kalau menurut aku ya, kenapa dia milih orang Vietnam? Karena yang pertama, orang Vietnam itu nggak strict kayak orang Indonesia punya agama gitu loh, ya kan? Dia pernah bilang orang Vietnam tuh bisa makan apa aja sama kayak dia gitu. Iya benar, jadi kayak nggak ada pantangan gitu loh. Kalau orang Indonesia kan, kalau yang Muslim kan mungkin pantangannya nggak boleh makan kayak babi gitu-gitu. Nah, dia tuh paling nggak mau tuh kayak nggak cocok gitu loh sama mungkin kalau misalnya pasangan yang ini nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi pengen kayak jiplakannya dia sendiri. Makanya kenapa cowok-cowok Korea itu lebih prefer sama orang-orang kayak Vietnam, Filipina, Thailand gitu kan, karena mereka tuh nggak se-strict kita gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, yang sebenarnya gue sebelin banget adalah harusnya dia tahu ya, harusnya dia sadar diri umur dia tuh udah 45, ya nggak sih? Kayak, tapi dia tuh masih milih gitu, ngerti nggak sih? Dia itu walaupun umurnya 45, dia suka banget cewek umur 20-an, 25, 26 kan? Itu kan cewek lagi oke-okenya Kayak lagi banget. oke-okenya banget kan, di Indonesia kayak lagi, kalau misalnya buah itu kayak lagi matang-matangnya banget gitu lah. Sedangkan dia tuh buahnya busuk gitu. Tapi pengen dapetin buahnya yang matang, yang manis gitu kan menyebalkan banget. Gara-gara titel ya dialah yang seorang Korea gitu kan. Agak sedikit kayak gue, apaan sih lu? Ya masih mending ada cewek yang mau sama lu dengan keadaan lu umur yang sekarang, dengan kondisi keuangan lu juga yang sebenarnya karir lu yang ya kalau menurut gue masih agak jauh lah ya dibanding dengan standar orang-orang sini gitu kan. Ya tapi tetap aja picky gitu, tetap dia pengen milih buat pendamping hidupnya. Padahal sebenarnya ya gimana ya, masih untung gitu ada cewek yang mau sama dia. Karena kan kita pernah kenalin juga beberapa cewek, maksudnya kita ngasih atas perizinan ceweknya ya, ceweknya ngirim foto terus kita kasih ke dia, itu pun dia banyak komentar enggak gitu. Jadi bingung juga kadang kita mau kenalinnya, kita kasih kenalin tapi responnya dia kayak gitu. Kurang paham juga sih sebenarnya maunya kayak gimana gitu. Terus dia tuh sebenarnya kayak tertarik sama agen-agen yang kayak biro jodoh Korea kan, ya kan? Terus kayak gimana ceritanya? Jadi kan kalau di Korea itu kan banyak orang yang udah seusia dia itu menikah sama orang Vietnam, orang Indonesia juga ada, itu nikahnya pakai broker. Jadi kayak ada perusahaan khusus buat nyariin jodoh ceritanya kalau di Korea gitu. Jadi bayar lah, ibaratnya misalkan dia bayar 10 juta won, nanti dia dapat foto-foto istrinya itu, dapat foto istrinya itu, calon-calonnya, terus jadi nanti dipilih sama dia. calonnya tuh mungkin kayak pakai kayak kartu remi gitu kali ya. Kalau dia satu pernah cerita, kamu sukanya yang kayak gimana, nanti dicariin tuh foto-fotonya sesuai dengan kriteria dia gitu kan. Nah terus dari foto-foto itu nanti dia pilih, misalnya dia sama cewek Vietnam, nah udah dipilih nanti dia datang ke Vietnam, diketemuin sama cewek yang dia pilih itu, dia seraknya sama yang mana, nah serak sama yang ini ya udah, ceweknya mau ya udah langsung nikah. Tapi nikahnya itu setelah ceweknya bisa bahasa Korea dulu deh. Oh gitu. Jadi ada pelatihan bahasa Korea dulu di Vietnamnya itu sebelum si istrinya nanti dikirim ke Korea. Itu istrinya diajarin dulu bahasa Korea. Berarti kalau kayak gitu, kalau si ceweknya nolak bisa nggak? Ceweknya nolak kayaknya enggak deh. Karena ceweknya aja kalau udah di broker gitu betannya dia udah setuju kan. Dengan segala terms and condition apapun juga. Mungkin ya. Ya kan? Karena sebenarnya gini kan ya. Aku pernah kerja di suatu perusahaan lah, part time sebenarnya. Jadi ada teman kita yang cerita, jadi teman kita pun mengalami hal yang sama. Nah kebetulan si Oni Vietnam itu kan, jadi ceritanya adalah si Oni Vietnam itu ikutan ke broker. Jadi kayak misalnya gini, jadi entah ya, kayak kalau misalnya dia menggambarkan tuh seakan-akan gini, cewek-cewek Vietnam yang kurang mampu ya kan, itu dikumpulkan dan ditawarin, kamu mau nggak nikah sama orang Korea gitu loh, diiming-imingi gitu, kamu mau nggak nikah sama orang Korea. Coba dilihat Korea drama tuh cowoknya romantis, terus juga apa sih namanya, kayak ya pokoknya di imajinasinya yang indah-indah gitu loh, sebagai cowok-cowok Korea itu yang indah-indah. Nah kalau misalnya ceweknya udah approve nih di Vietnam ya, misalnya ya si Oni itu bilang,
oke, aku mau nih nikah sama orang Korea. Nah terus si Oni itu tuh ngasih tahu syarat ya kan, kalau ada orang Korea yang mau nikah sama aku, dia harus misalnya bayar nih, kayak misalnya bayar ya kan, bayar kayak misalnya harus dibeliin rumah, misalnya dibeliin tanah, ngasih uang sekian. Nah setiap cewek tuh punya syarat-syarat itu. Nah jadi ada foto, ada foto si ceweknya juga, ada syarat-syarat si ceweknya juga. Nah file-file itu dikasih ke orang Koreanya. Nanti si orang Koreanya suruh milih. Cewek yang A misalnya ini syaratnya cuma minta rumah doang, cewek yang B syaratnya minta rumah, minta mobil, minta cincin misalnya ya gitu kan. Cewek yang C ya dengan semua kriteria tiap cewek yang berbeda, si cowok Koreanya milih sesuai dengan apa sih namanya, kayak mungkin kayak dia ngerasa serk yang mana sama masuk yang mana nih harganya gitu. Jadi kayak ada tuh pernikahan kayak gitu. Karena kalian juga mesti tahu kalau di Korea itu sekarang tingkat populasinya itu sendiri semakin kesini semakin menurun. Bukannya semakin banyak tapi semakin menurun. Adding to concerns over the country's chronic low birth rate. The National Youth Policy Institute conducted a survey last year on about 3,100 people aged 15 to 39. Less than 43% of them said they want to tie the knot, a stark contrast to the 56% recorded in 2016. Only 44% said they want to have children, down 10 percentage points. Maka dari itu, banyak yang jomblo, banyak yang memutuskan nggak nikah juga. Nah nanti ketika umurnya mereka udah umur 40 baru mereka ngerasa butuh keluarga. Karena kayaknya mereka terlalu duniawi banget nggak sih menurut kamu? Iya. Iya nggak sih? Mikirnya itu uang kerja gitu aja. Jadi dari setelah mereka kuliah sampai mungkin mereka umur seperti itu gitu ya, mereka yang mikirin ya itu kali ya. Karena mereka mikir kalau nikah itu harus punya rumah, dan sedangkan rumah itu harganya mahal. Dan kayak jadi ya mereka kerja dulu supaya bisa beli rumah dan bisa punya keluarga, ya kayak gitulah akhirnya banyak yang telat menikah. Belum lagi kalau menikah ada seperti yang namanya kayak uang yemulnya. Yemul tuh kayak semacam apa sih namanya, kayak seserahan buat orang tua si cowoknya gitu loh, bukan buat kita ceweknya. Jadi dari si pengantin cewek masih buat uang kayak uang panjer gitu loh. Uang apa ya bilangnya, ya kayak uang seseran kayak gitu lah ya, ngasih seseran bisa dalam bentuk barang-barang branded atau bisa dalam bentuk uang. Yang kayak aku pernah dengar salah satu temen aku minta uang yemulnya itu sekitar 20 juta won, itu sekitar 250 juta rupiah dari si cewek Indonesia buat si cowoknya. Kalau nggak dikasih ya nanti si cewek itu bermasalah sama mertuanya, dan se-strict itulah di Korea. Jadi kayak jangan pernah dipikir menikah sama orang Korea itu ternyata indah-indah. Ada mungkin yang berakhir bahagia, yang berakhir lancar, tapi ya nggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk in case kayak misalnya teman kita ini nih, si emas-emas ini nih, kalau di umur yang segitu mungkin kayak udah nggak ada kayak gitu kali ya. Kayak ya mul kayak gitu, kayak udah orang tuanya juga kayak udah mungkin kayak udah ya udahlah yang paling penting anak gue nikah kayak gitu kali ya. Kayaknya kalau sama dia sih syaratnya nggak banyak sih. Jadi kalau menurut aku, ketika aku ngedenger cerita si cewek Vietnam itu, nah si cewek Vietnam itu dipilih sama suaminya ya nggak dipilih sama suaminya yang orang Korea. Nih aku mau sama dia gitu kan. Didatangkanlah dia, kalau yang dulu ya, didatangkanlah dia dari Vietnam ke Korea. Makanya ada beberapa orang yang nikah sama orang Korea itu paspor sama ID card-nya itu disita sama suami atau sama ibu mertuanya. Jadi biar mereka itu nggak bisa pulang ke negaranya. Itu ada yang kayak gitu. Karena banyak orang-orang yang kayak gitu, yang mixed marriage kayak gitu, yang nakal, yang kabur sama orang dari negaranya sendiri. Kayak misalnya dia dari Vietnam nih, nyampe Korea udah dinikahin, udah jadi udah punya visa sini, atau bahkan ada yang udah ganti keluarga negaranya jadi keluarga negaraan Korea, terus kabur nikah sama orang satu negaranya dia, ya kan? Nah kebetulan si Oni Ahu itu dia nggak tahu kalau misalnya keadaan si suaminya itu sempurna gitu loh. Jadi mungkin awal-awal mungkin dia mikirnya ya mungkin cowok Korea paling apes lah, nggak ganteng gitu kan ya, mungkin dia berpikirnya kayak gitu. Nggak taunya si cowoknya di sini tuh ya mungkin kalau misalnya ini ya cacat lah gitulah bahasa kasarnya ya kayak gitu. Dan itu tuh banyak banget yang mixed marriage yang stres gara-gara ibu mertua, yang gara-gara suaminya,
Ya kayak gitu karena mungkin dari pihak cowok dia udah ngerasa melunasi si uang itu, si syarat-syarat itu, jadi dia bisa bertindak semena-mena ketika si ceweknya datang ke Korea gitu. Kalau menurut kamu gimana? Iya sih kayak gitu. Jadi si ceweknya yang dinikahin sama orang Korea juga itu nggak sepenuhnya mau nikah sama orang Korea juga. Jadi itu hanya sebatas pintu supaya dia bisa masuk ke Korea. Karena gimana pun juga kan negara Korea ini kan kalau dari segi uang, kalau dibandingkan dengan negara Asia Tenggara itu kan pasti lebih mahal. Betul. Jadi kita bisa lebih nabung lah kalau di sini kan. Betul. Jadi si ceweknya juga kesempatan untuk cari uang di sini gitu. Terus juga pintu untuk dia ya, di sini kan juga banyak orang asing kan. Jadi dia juga bisa ketemu sama orang dari senegaranya kayak gitu sih. Jadi nggak semua cewek yang nikah sama orang Korea itu juga tujuannya emang mau menikah untuk mau tinggal terus baik-baik. Banyak kasus juga yang kayak Banyak gitu. kasus, bener, aku juga denger banyak kasus. Maka dari itu pemerintah Korea sekarang lebih strict buat orang-orang yang mau menikah. Kayak misalnya harus ada harus ada jenjang pacarannya dulu gitu loh. Ditanya-tanyain pacarannya dari kapan, foto-fotonya mana gitu, katanya sampai kayak gitu. Ini banyak banget cowok-cowok atau cewek-cewek yang masih belum menikah, yang masih lajang hingga umurnya 35 atau 40. Itu masih banyak banget. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton vlog ini bisa, kalau misalnya berharap pengen nikah sama cowok Korea, mungkin bisa datang ke Korea untuk mencari cowok-cowok seperti itu. Tapi untuk menikah dengan orang yang umur 20 sampai 30 kayaknya agak sedikit susah nggak sih menurut kamu? Orang kan selalu bilang kalau umur itu hanya angka, cuman aku bukan tipe orang yang bisa bilang bahwa umur itu cuma sekedar angka gitu. Karena ya kalau kita masih sama-sama muda lah, masih 40 tahun, mungkin cowoknya mungkin masih nggak gitu kerasa. Tapi 20 tahun ke depan gitu. Benar. Karena harapannya nikah nggak cuma setahun 2 tahun kan. Benar. Kedepannya itu perbedaan usia yang banyak itu kerasa banget ketika kita tua nanti. Kalau sekarang masih 40 ya masih bugar gitu, tapi nantinya kerasa banget bedanya. Iya, bedanya mungkin ketika kita punya anak gitu kan. Kalau misalnya terlalu jauh antara si ibu sama si bapaknya, ya mungkin ada beberapa orang yang bisa menjadi masalah. Tergantung orangnya juga sih, tapi ada beberapa orang juga yang ngerasa kayak oh ya udahlah ya gitu kan. Gitu. Nah, terus kalau menurut aku juga sebenarnya yang paling agak sedikit ngeselin itu ya yang kayak gitu, yang faktor-faktor yang cowoknya sebenarnya biasa-biasa aja, tapi karena si orang-orang Asia Tenggaranya mengeluh-elukan cowok sini, jadi si cowoknya ngerasa kegantengan banget gitu loh. Agak kurang suka, padahal sebenarnya mereka biasa-biasa aja gitu. Kalaupun emang nggak, ya ada yang sih yang ganteng-ganteng ya, cuman kadang-kadang gantengnya juga nggak orisinil gitu kan. Kadang suka sebel juga kalau ngelihat orang yang kayak gitu tuh. Intinya kalau kalian penasaran pengen sama orang Korea ya kenalan dulu deh, samaran dulu. Masalah nanti pacarnya gimana ya kamu harus kenal juga orangnya kayak gimana. Benar. Harus ada proses untuk mengenal satu sama lain. Kalau menurut kamu gimana sih kalau tentang orang-orang yang kenal cowok Korea hanya dari internet? Aku sama istri tuh pernah merasakan jadi ada di posisi yang benar-benar orang yang kenal dari internet. Menurut kamu kayak gimana pengalaman kamu sendiri? Jadi kalau aku kan ke Korea itu setahun yang lalu. Sebelum ke Korea pun aku sempat main aplikasi chat gitu sih, tapi bukan Tinder ya. Nah itu tuh Kan Tinder kejauhan, Bu. Tinder kejauhan, kita di bisa. Indonesia. Terus ya sempatlah kenal sama beberapa orang Korea. Pas kita chattingan itu deket, kayak misalnya sering nelpon, sering ngobrol gitu-gitu. Ketika ketemu ya sekali dua kali, lama-lama lost kontak. Itu tuh kayak udah biasa, orang Korea tuh banyak yang kayak gitu. Terus juga yang namanya kita kenal cuma dari internet, dia bilang dia kerjanya ini, dia punya ini, dia punya ini. Kenyataannya ketika di Korea ya nggak kayak gitu juga. Betul. Kita kan orang aslinya yang nggak tahu apa-apa gitu, jadi gampang banget untuk mereka ngemodelin kita juga sebenarnya. Terakhir aku main chatting sama orang Korea itu pas zaman kuliah sih, dan aku sempat dibohongin sama. Nggak apa-apa, ceritain aja Bu, ceritain aja Sama biar orang orang-orang Korea tuh itu. tahu bahwa tidak semua cowok Korea itu jujur dan tidak semua cowok Korea itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Asik.
Jadi dulu tuh pas aku kuliah itu kan aku S2. Jadi kalau S2 itu kan harus ada tesis. Nah, aku tuh butuh orang Korea gitu, teman yang bisa ngebantu ya sedikit nge-translate, terus bantu-bantu gimana sih saat aku presentasi gitu kan. Terus aku dapet lah, singkat cerita aku dapet teman orang Korea, dia banyak ngebantu tesisku, banyak ngebantu presentasiku. Nah, terus dia juga kerja. Nah, dia kerja kan kadang suntuk kan, dia jadi kadang pulang kuliah tuh dia suka jemput, ngajak makan, kemana lah, diajak jalan-jalan kayak gitu kan. Perhatian banget lah ya pokoknya nih. Cowoknya care banget gitu. Ya, tapi dia tuh selalu bilang kalau main sama aku bisanya weekday paling, pulang kamu kuliah atau pulang aku kantor, dia bilang gitu. Kalau weekend aku nggak bisa, dia bilang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, aku kan juga weekend ada acara lain gitu kan. Terus sampai akhirnya aku tahu dari Instagram, tiba-tiba kayak muncul aja gitu di Instagramku ada foto anak kecil 2 orang sama dia. Nah, dia tuh selalu bilang si anak kecil itu tuh keponakannya, dia selalu bilang itu keponakannya. Ternyata anak kecil itu manggil dia apa itu ayah gitu kan. Dan aku langsung konfirmasi ke dia, kamu udah punya anak ya gitu. Terus dia bilang enggak, itu keponakan aku, dia bilang gitu. Aku sakit hatinya bukan karena aku ada rasa sama dia, kemudian aku sakit hati karena dibohongin apa dia ternyata udah punya anak dan udah punya istri gitu, tapi kayak aku keselnya karena aku dibohongin banget gitu. Jadi selama ini aku tuh jalan sama suami orang gitu. Itu keselnya di situ. Kenapa lu nggak jujur aja gitu ya kan? Iya, dan dia tuh sampai pas aku konfirmasi kamu punya anak, dia sampai titik Ngebohong itu pun gitu ya? dia masih ngebohong. Dia bilang enggak, itu keponakan aku. Ketika kita ketemu aku bisa jelasin semuanya, dia bilang gitu. Kan aku udah kesel ya. Jadi setelah itu aku udah nggak pernah ketemu lagi sama dia sih. Jadi ya apa ya, kalian jangan terlalu percayalah sama orang yang kalian kenal di internet, apalagi kalau kalian tinggal di Indonesia, cowoknya tinggal di Korea gitu. Iya. Aku yang sama-sama tinggal di Korea aja tuh masih segampang itu dibodohin. Bodohin. Nah, apalagi yang tinggal di Indonesia bener-bener kayak buta nggak tahu apa-apa ya kan. Nah, terus untuk yang selanjutnya nih, ini pertanyaan terakhir ya. Nanti kalau misalnya kalian merasa vlog ini menarik, aku akan menghadirkan dia kembali. Karena sebenarnya udah pengen nge-vlog sama dia udah lama banget, tapi susah banget cari waktunya. Nah, banyak banget orang yang nanya, kamu kan pakai kerudung di Korea ya kan? Susah nggak sih dapet kayak cowok Korea yang mau sama orang yang pakai kerudung? Mereka kan pada dasarnya orang Korea itu nggak ngerti ya ini tuh hijab tuh apa. Dia pikir kalau misalnya ini itu hanya sebatas apa sih, kayak penutup kepala aja, nggak Kayak dia nggak shawl tahu- gitu kali ya? Dia nggak tahu maknanya sih gitu. Jadi paling pertanyaan dia tuh kadang pertanyaan orang Korea tentang kerudung tuh justru lucu gitu, kayak kamu pakai ini apa, pakai kerudung ya, kamu di rumah punya berapa, emang warnanya ada apa aja, warnanya harus sama ya sama baju, harganya berapa gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitulah, bukan pertanyaan ini tuh untuk apa gitu. Pertanyaan yang ringan-ringan kayak gitu justru yang banyak mereka tanya. Kalau untuk dapat pacar sih ada aja sih kayaknya kalau aku lihat di Instagram sih. Orang Korea yang mau dapet. Kalau pengalaman kamu kayak gimana? Orang Korea itu sendiri lebih pengen ke arah pengen cuma temenan aja atau pengen lebih serius? Karena aku dari awal juga nggak terlalu pengen serius sama orang Korea, jadi aku juga membatasi diri sih, nggak mau yang terlalu serius. Selama ini sih paling cuma temenan-temenan aja. Ya nggak lebih sih dari itu. Nggak lebih dari itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk orang Korea itu mau menerima orang yang pakai kerudung itu emang berarti balik lagi ke orangnya sendiri gitu ya kan? Atau mungkin balik lagi ke jodohnya sendiri kalau emang ngerasa lebih susah menerima karena emang culture-nya juga beda gitu loh. Culture-nya juga beda. Kalau misalnya orang yang pakai kerudung tuh masih dianggap aneh di sini ya nggak sih? Nggak biasa gitu loh. Orang Korea tuh, kalau orang Korea tuh melihat sesuatu yang nggak biasa itu agak sedikit gitulah gitu ya. Kan Korea sendiri kan negaranya nggak kayak kita multicultural ya, yang negaranya luas dari Sabang sampai Merauke tuh orangnya macam-macam, sukunya macam-macam, Agamanya juga macam-macam. Korea itu kan negara kecil, bahkan muka orang Korea Utara sama Korea Selatan juga sama. Kalau orang Indonesia kan muka orang Sumatera sama orang Timur Jawa juga beda kan. bener. Jadi memang mereka tidak terbiasa dengan perbedaan, apalagi orang-orang yang sudah tua kayak Ajuma-Ajuma gitu kan juga hidup zaman itu ketika orang asing belum banyak ke Korea kan. Jadi ketika dia nemuin orang asing itu memang pandangannya agak berbeda sih. Tuh, jadi ya mungkin balik lagi ke keluarganya sama balik lagi ke orangnya gitu. Jadi tapi ya jujur ya,
susah itu gitu loh untuk bisa masuk ke lingkungan keluarga orang Korea gitu. Jadi di sini kita mau share aja bagian luarnya dulu. Nanti untuk vlog-vlog aku selanjutnya aku bakalan bahas gimana shock culture-nya aku masuk ke keluarga suami aku. Harus ada pakai nangis-nangis itu biar lebih meyakinkan. Iya, jadi kalian dari sini kita pengen ngedukasi ke kalian supaya kalian tahu bagian luarnya dulu lah, bagian apa yang terjadi di masyarakat Korea saat ini, gimana cara mereka cari jodoh, gimana cara mereka struggle ke hidupnya mereka sendiri, gimana mereka kayak habit mereka di kantor-kantor atau di lingkungannya sendiri ya kayak gitu ya. Jadi intinya ada juga orang Korea yang mau membaur dengan orang asing, tapi untuk bagian-bagian tertentu, terutama bagian masalah kerjaan atau yang sifatnya harus memperlihatkan bahwa mereka itu profesional, itu mereka pasti agak lebih jaga jarak, termasuk kayak di lingkungan kuliah atau sekolah juga gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya ngelihat teman-teman Indonesia kenapa mainnya sama teman-teman Indonesia lagi nggak sama orang Korea ya, kurang lebih ya kayak gitu. Dari bercanda aja kita udah beda. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Yang mau disampaikan tentang kayak misalnya orang Korea atau kayak gimana? Biar mungkin di antara teman-teman yang mau datang ke Korea, mau kuliah di Korea, tinggal di Korea nggak ngerasa shock. Yang jelas sih apa yang kita omongin tuh nggak 100% orang Korea seperti itu ya. Jadi memang ada juga orang Korea mungkin yang sudah lama tinggal di luar negeri, dia lebih open minded, dia lebih terbuka sama orang asing juga karena dia pernah ngerasain gimana rasanya jadi kaum minoritas mungkin. Betul, ya. jadi orang asingnya itu orang sendiri. asing di negara orang. Jadi memang nggak semua 100% orang Korea kayak gitu. Ini hanya berdasarkan pengalaman kita kita aja. Kalau orang-orang yang ke Korea sebagai turis rata-rata mereka sih komennya, oh orang Korea baik-baik ya gitu. Benar. Aku juga sempat sebelum tinggal di sini juga aku sempat turis kan, sempat liburan di sini seminggu 2 minggu gitu, juga memang responku terhadap orang Korea baik-baik. Cuman makin lama makin kenal mereka, memang aku tahu oh orang Korea itu macam-macam, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, sama sih sebenarnya kalau orang Indonesia gitu. Jadi ya intinya kalau kalian mau tinggal di Korea ya harus dipersiapkan mental semuanya. Ini kita ngasih Mental. tahu aja jadi supaya ada gambaran lah. Nah, jadi mungkin dari kita gitu aja. Buat teman-teman yang mau follow Instagram Isti, ada di mana Isti?